Terima kasih sudah mampir di channel Andri ADJ. Jangan lupa sebelum atau sesudah melihat dan mendengarkan tolong bantu subscribe agar kisah-kisah sejarah di Nusantara berikutnya bisa terus Anda simak. Siapa yang tak pernah mendengar sosok Prabu Dewataprana Sri Baduga Maharaja atau dikenal dengan nama Prabu Siliwangi? Ia merupakan sosok pemimpin kerajaan Pajajaran sekitar tahun 1482 hingga 1521 Masehi silam. Namanya yang begitu besar membuat segala sesuatu yang berkaitan dengan Prabu Siliwangi diburu banyak orang, termasuk petilasan atau tempat peristirahatannya. Salah satu objek wisata Gua Kutamaneh di Kampung Babakan Ciburial, Desa Cikujang, Kabupaten Sukabumi konon disebut sebagai petilasan Prabu Siliwangi. Sebelum memasuki gua, nampak ada dua patung macan bertengger di sisi kanan dan kiri pintu gua terlihat seperti pintu masuk rumah. Namun, di bagian dalam terdapat bebatuan besar dan ada pintu masuk gua yang sesungguhnya ukurannya sangat kecil dan hanya bisa dilewati oleh satu orang saja. Di dekat Gua Kutamaneh terdapat sumber mata air yang hingga kini digunakan masyarakat saat melakukan ritual di sana. Nama Kutamaneh sendiri diambil dari makna kuta atau singkatan dari kata makuta atau topi raja. Sedangkan mana artinya tetap atau diam pada tempatnya. Goa yang memiliki luas sekitar 1,2 hektar ini diyakini sebagai lokasi sakral karena kisahnya yang disebut sebagai tempat peristirahatan Raja Pajajaran Prabu Siliwangi serta anaknya Raden Kian Santang. Gua Kutamaneh disebut petilasan Prabu Siliwangi, tempat ngahyang tapi intinya ada hubungan dengan Raja Sunda zaman dulu, disebut tempat sanghyangnya. Sejarah Gua Kutamaneh diterangkan pada zaman Pajajaran, di mana saat itu ada dua kawasan yang dijadikan sebagai pusat keramaian yaitu Kutawesi dan Kutamaneh. Kedua daerah itu lantas menjadi kawasan terjadi serangan Banten ke Sukabumi pasca Prabu Siliwangi mangkat. Karena pada waktu Pakuan dikalahkan Banten yang pasukannya ke arah timur Cibadak, Gunung Walat kemudian ke Kutawesi. Nah, masyarakat Kutawesi sudah dihancurkan, mereka lari ke Kutamaneh karena Kutamaneh lokasinya banyak bukit-bukit jadi mereka agak terisolir, susah ditembus. Sampai saat ini, menurut penuturan warga sekitar, Gua Kutamaneh masih dijadikan sebagai lokasi wisata religi. Sayangnya, saat Detik Jabar mengunjungi lokasi tersebut nampak tak terawat layaknya situs bersejarah pada umumnya. Sekadar informasi, Gua Kutamaneh menjadi salah satu tempat pengambilan tanah air oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk prosesi Kendi Nusantara di Ibu Kota Negara, IKN, Kalimantan Timur. Gua Kutamaneh dikenal sebagai tempat wisata spiritual di Sukabumi. Lokasinya berada di Kampung Ciburial, Desa Cikujang, Kecamatan Gunung Guruh, Kabupaten Sukabumi. Siapa sangka, gua ini dulunya jadi tempat pelarian bos Pacinko, pasukan China kota almarhum Johannes Hubertus Ekenbom alias Johnny Indo. Dia kabur usai merampok toko emas di Cikini, Jakarta Pusat, pada 1979 silam. Dikisahkan, bersama kelompoknya, saat itu Johnny Indo melakukan aksi perampokan dan membagikan hasilnya kepada orang-orang kurang mampu. Dari situlah muncul sebutan Robin Hood Indonesia. Kutamaneh di Babakan Ciburial, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat kini menjadi daya tarik baru turis mancanegara. Bukan itu saja, goa bernilai sejarah dan dianggap sakral karena sering dikunjungi peziarah ini juga menjadi instagramable, bahkan selalu menjadi trending topik di media sosial. Cukup banyak wisatawan yang datang ke goa yang ada kaitannya dengan legenda pelarian Prabu Siliwangi. Biasanya wisatawan mancanegara banyak datang ke goa saat Maulid juga akhir pekan dan hari libur lontar. Juru kunci Goa Kutamaneh Unang. Goa ini, sambung Unang seperti dilansir laman Antara, Senin, tanggal 3 September tahun 2018, lekat dengan legenda,
di mana diceritakan bahwa Goa Kutamaneh ini merupakan tempat bersembunyi dan peristirahatan Raja Pajajaran, Prabu Siliwangi serta anaknya Raden Kian Santang dan keluarganya serta pengikutnya dari kejaran musuhnya. Di dalam goa ini, ada sebuah kolam pemandian dan 2 pintu, satu pintu masuk sebelah barat dan sebelah timur pintu keluar. Juga ada 9 ruangan yang disinyalir menjadi tempat untuk beristirahatnya Raja Pajajaran itu. Walaupun sudah tergerus zaman, namun tetapi goa tersebut masih terjaga dan ruangan itu sekarang digunakan oleh pengunjung untuk bertirakat dan ada juga meminta berkah. Hampir setiap hari selalu saja wisatawan yang datang dari Thailand, Malaysia, Brunei Darussalam dan beberapa negara dari lainnya. Sedangkan wisatawan Nusantara dari Bogor, Jakarta, Jawa Tengah, Banten, Bandung, dan Sumatera. Bagi yang mau tirakat ada syarat khusus karena biasanya mereka menghabiskan waktu hingga beberapa hari untuk meminta wangsit. Siapapun boleh datang dan masuk asalkan menjaga kebersihan dan menjaga kesantunan. Kami masih menjaga kearifan lokal di Goa Kutamaneh ini, sehingga tidak ada yang berubah kecuali alam yang merubahnya. Hanya saja jalan menuju objek wisata ini sarana dan prasarananya sudah diperbaiki Pemkab Sukabumi. Banyak pula yang datang karena penasaran, sekedar melihat-lihat keindahan dan menikmati panorama alam nan sejuk. Sebab dari luar, goa ini tak menampakkan keseramannya, malah sebaliknya terlihat hijau dan asri. Begitu didekati baru terasa nuansa mistiknya. Seperti diutarakan salah seorang pengunjung, Desi Fauziah warga Bandung mengatakan dirinya sengaja datang ke goa ini hanya sebatas wisata. Di dalam goa ini masih asri dan udaranya sejuk. Saya penasaran dengan legenda Prabu Siliwangi tapi terkait mistik balik lagi ke orangnya. Di dalam Goa Kutamaneh ternyata cukup luas. Dari 9 kamar, saya pernah masuk sampai ke kamar 5, ke dalamnya memang gelap, tapi begitu masuk kamar cukup lega. Setiap pengunjung keinginannya berbeda-beda. Waktu itu, dirinya masuk ke dalam goa dengan niat setengah hati dan lebih pada penasaran, maka itu, harapannya tidak kesampaian. Banyak juga pengunjung yang tidak mempercayai adanya kebarokah saat bersemedi di goa itu. Alasannya, Goa Kutamaneh lebih cocok untuk tempat wisata dan refreshing saja, makanya, kebanyakan pengunjungnya dari luar Sukabumi. Memang lokasi goa ini sangat sepi, tenang, jauh dari hiruk-pikuk keramaian kota, berada di bawah kaki Gunung Karang. Nama Kutamaneh diambil dari makna kuta atau singkatan dari kata makuta atau topi raja. Sedangkan mana artinya tetap atau diam pada tempatnya. Apabila disatukan dua kata itu, berarti tempat untuk beristirahat raja. Ketika menginjakkan kaki di depan pintu, sudah ada 2 patung harimau cukup besar. Bagi peziarah yang datang dengan harapan tertentu, di dalam goa harus menempuh jalan cukup sulit. Harus berbekal keberanian dan ketangkasan agar begitu masuk dalam goa, tidak pulang dengan tangan kosong. Untuk masuk ke goa, pengunjung harus membawa lampu senter, petromax, atau obor, sebab lorongnya dalam dan gelap. Gulita serta bisa tersesat, bila tanpa pemandu, bisa-bisa hanya berjalan berkutat di dalam goa itu. Masuk Goa Kutamaneh tidak boleh sembarangan. Salah-salah bisa kualat atau ketiban sial. Karena itu harus minta izin kepada juru kunci goa yang saat ini berjumlah 9 orang. Sebab, juru kunci inilah yang dipercaya menjaga keamanan goa. Bagi yang ingin bersemedi, juru kunci atau kuncen akan mengantar jemputnya agar tidak kesasar. Demikian kisah Kutamaneh ini, semoga jadi wawasan dan sekali lagi jangan lupa subscribe dulu, like, komen. Terima kasih.